bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji nama Tuhan.
Hanya karena Engkau yang Bapa, kami ada pada saat ini. Itulah sebabnya kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Hanya karena Engkau Just
bangkit berdiri, katakan ku bersyukur dan bersyukur Kau jadi apa baik bagiku. Di dalam kami bersyukur kepadamu semua oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan bernyanyi bersukacita. Inilah kami Bapa. Layakkan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan bersama kita, katakan amin. Haleluya. Hati kita gila, amin Bapak Ibu. Mari bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Hati kita girang mendengar seruan. Haleluya.
Ada sukacita Bapak Ibu? Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman Tuhan. Kita akan suatu pujian. Kami mengosongkan bejana hidup kami untuk ditaburi kebenaran firman. Haleluya. Tuhan
Setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk kami duduk dengan tenang menantikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima puji-pujian kami yang kami naikkan pada pagi hari ini. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan menjadi korban dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, ya Bapa. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, hamba-Mu yang berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu ini terlebih dahulu pengurapan dari surga, pengurapan dari Roh Kudus, kiranya mengalir dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar yang disampaikan, biarlah semuanya itu berasal daripada Engkau dan dapat membangun iman kami, mengubah cara berpikir kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Ruangan ini serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkuasalah Engkau Roh Kudus di hati kami dan di ruangan ini. Kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena memang kondisi tidak fit ya. Mulai dari hari Selasa demam, kemudian tadi pagi 2 hari berturut-turut tidak bisa tidur malam juga, sehingga tadi pagi ditambah suntiknya Robian dulu supaya kuat ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik itu sakit, baik itu senang, baik itu sehat, biarlah hidup kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya yakin kebenaran firman Tuhan ini sudah sangat sering kita dengar, bahkan berulang-ulang disampaikan kepada kita. Tetapi kita percaya dalam setiap pembacaan, dalam setiap pendengaran akan firman Tuhan, pasti ada sesuatu yang baru yang kita akan dapatkan. Mari kita membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, kemudian Bapak Ibu sekalian membaca di ayat yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan dalam perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dari mimbar gereja ini sudah sangat sering juga disampaikan bahwa ibadah kita yang sesungguhnya itu adalah persembahan hidup dari tubuh kelakuan kita, dari kelakuan kita sehari-hari, perlakuan kita di luar sana yang sifatnya memuliakan Tuhan, maka itulah sebenarnya
ibadah yang sejati. Kalaupun kita datang ke rumah Tuhan ini, kita berkumpul di tempat ini, kemudian Bapak Ibu dan saya juga menerima ayapan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini. Kita hanya mendapatkan rema dari tempat ini, mendapatkan pengajaran dari tempat ini. Tujuannya untuk apa? Supaya di kegiatan kehidupan kita 7 hari dalam seminggu, dalam 24 jam itu, kita bisa mengaplikasikannya. Baik itu di tempat pekerjaan kita masing-masing, baik di rumah tangga kita masing-masing, dimanapun kita berada. Sebenarnya apa yang kita dapat dari mimbar ini, itu yang harus kita kerjakan. Dengan cara demikianlah, maka ketika kita melakukan sesuatu yang benar di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka itu akan menjadi persembahan yang kudus bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menekankan pada ayat ini sebenarnya ibadah yang sejati itu bukanlah sekedar yang namanya liturgi atau ritual, melainkan hidup yang sepenuhnya kita persembahkan bagi Allah. Tetapi hidup yang bagaimana sebenarnya yang harus kita persembahkan kepada Allah, tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Karena banyak hidup manusia yang sebenarnya di dalam perilakunya yang tidak layak untuk dipersembahkan kepada Allah. Tetapi dalam perikop ini, hidup yang dimaksud yang harus kita persembahkan itu adalah hidup seseorang yang telah mengalami pembaharuan pikiran. Setelah mengalami pembaharuan pikiran, tentu Bapak Ibu akan menghasilkan atau memunculkan yang namanya karakter Kristus. Kalau hidup kita yang sudah dibaharui, yang sudah memunculkan karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita, maka itulah sesungguhnya hidup yang layak yang kita persembahkan kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu, karakter manusia hari-hari ini memang sudah sangat merusak, mengalami kerusakan, mengalami kemerosotan. Meskipun ia ada di lingkungan gereja, bahkan mungkin sebagai aktivis di dalam gereja, tetapi sesungguhnya karakter yang dihasilkan belum dapat memunculkan karakter Kristus. Sesungguhnya dalam kehidupan manusia itu Bapak Ibu, kalau umur manusia itu berumur 70 tahun, 80 tahun. Tetapi perlu kita ingat Bapak Ibu, kalau manusia mati dikubur kemudian selesai 70 tahun. Tetapi ada yang hidup lebih lama daripada umur orang itu. Yaitu apanya? Karakter perilakunya yang selalu diingat oleh banyak orang. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam Amsal pasal 22 ayat 1 dikatakan, nama yang baik
lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Artinya betapa pentingnya orang yang berkarakter baik seperti karakter Kristus. Kalau kita memiliki nama yang baik, firman Tuhan mengatakan itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dan inilah sebenarnya Bapak Ibu yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kita mendapatkan karakter Kristus? Sebenarnya apa sih karakter itu? Kalau saya menemukan Bapak Ibu, karakter itu merupakan identitas batiniah dari seseorang yang memancar keluar, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku dan tindakan. Kalau karakter kita baik, karakter kita karakter yang lemah lembut, tentu perilaku kita pun akan lemah lembut. Kalau karakter kita tidak tinggi hati, maka kelakuan kita juga sangat sulit untuk menjadi seorang yang angkuh dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, kalau saya boleh menyimpulkan bahwa karakter itu menjadi yang utama di dalam kehidupan kita, yang harus kita olah, yang harus kita bangun. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau karakter kita itu baik, sudah mewujudkan karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita, menghidupi karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita ini, maka tanpa kita berbicara kepada orang lain, tanpa kita berteriak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kalau dia melihat karakter kita, itu bisa menjadi kesaksian bahwa kita pengikut Kristus. Karakter ini juga Bapak Ibu merupakan sebuah integritas. Dua minggu yang lalu saya selesai membaca kitab Kejadian. Setiap pagi saya putar audionya, mulai dari Kejadian 1, kalau tidak salah diakhiri di 48 atau berapa. Ada satu kisah yang sangat menarik, yaitu kisah Yusuf, seorang anak Tuhan yang di dalam kehidupannya mengalami perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang tidak baik. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian ia dijual dan menjadi hamba. Dan setelah ia sampai di rumah tuannya, kemudian ia juga digoda oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf memiliki karakter yang begitu prima. Dia memiliki integritas yang baik, sehingga ia mampu mengatakan tidak. Tetapi saya yakin Bapak Ibu, untuk mendapatkan karakter ini akan ada perjuangan.
tidak segampang mungkin. Tidak segampang apa yang kita baca dan kita dengar dalam kisah Yusuf. Tentu ada banyak bentukan-bentukan yang dia dapatkan dari situ, kemudian mengubah karakternya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, karakter yang kita hasilkan itu akan memberi pengaruh yang sangat kuat di lingkungan kita, di dalam keluarga kita. Karakter itu merupakan sama seperti dengan garam yang bisa memberikan rasa. Tetapi kalau karakter kita tawar, keras, menyakitkan, akan membuat orang menjadi tawar hati. Tetapi kita terus belajar, Bapak Ibu. Mari kita terus belajar supaya kita memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus mengejar karakter ini, supaya inilah, karena tidak semua saya kira kita yang hadir di tempat ini dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam bentuk khotbah. Tetapi ingatlah, ada satu media yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Boleh ditampilkan 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dari hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kalau kekristenan kita benar, maka buah hidup kita juga akan benar. Maka orang tidak akan menginginkan mendengarkan perkataan kita, tetapi dari jauh pun dia bisa melihat siapa sosok orang itu sebenarnya. Kalau firman Tuhan itu sudah hidup di dalam diri kita, maka tanpa berbicara pun orang sudah bisa membaca siapa kita sebenarnya. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, saya mendengarkan ada khotbah-khotbah, bahkan di gereja-gereja kesukuan hari-hari ini Bapak Ibu, mereka sudah berbicara begini. Mudah-mudahanlah ini bisa benar. Di dalam gereja, di dalam berjemaat, ini pendeta yang mengatakan, mereka di dalam ada meeting mengatakan demikian. Sebenarnya jemaat tidak kekurangan firman Allah, tetapi jemaat kehilangan figur siapa yang melakukan kebenaran firman Allah. Ada di salah satu media sosial begitu, di rapat pendeta-pendeta, ini dari gereja kesukuan, dan dia menyampaikan seperti itu. Memang Bapak Ibu, kita tidak kekurangan firman Tuhan lagi. Alkitab bisa kita temukan di rumah kita masing-masing, di gadget kita. Kalau kita ingin mendengarkan firman Tuhan tanpa membaca, tinggal putar Alkitab audio, dengarkan.
tidak kekurangan akan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi hari-hari ini gereja itu, umat-umat Tuhan kehilangan figur atau teladan siapa yang berani dan dapat melakukan kebenaran firman itu. Maka Bapak Ibu, kalau saya boleh menyimpulkan hari ini, dunia ini akan lebih mendengarkan teladan hidup kita daripada mendengarkan orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Harus diwujudkan dulu. Firman Tuhan yang sudah kita hidupi itu harus diwujudkan dulu menjadi sebuah karakter yang menghasilkan perbuatan. Dan perbuatan itulah yang akan dijadikan orang menjadi teladan bagi dia. Ada orang yang mampu mengerjakan. Kemarin pun di pembinaan P3G disampaikan, yang paling utama itu harus menjadi teladan, menjadi role model. Saya berharap Bapak Ibu kita semua di tempat ini kita menjadi orang-orang yang membawa karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu ini tidak gampang Bapak Ibu. Saya juga jatuh bangun Bapak Ibu. Jatuh bangun. Karena saya menyadari Bapak Ibu, di usia saya masih muda, tentu banyak keinginan-keinginan masih yang muncul di dalam kehidupan saya. Tetapi saya pun harus belajar untuk mengekang itu. Maka dari ayat yang kita baca tadi, yang harus kita perjuangkan mendapatkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat menghasilkan buah. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama bagaimana kita dapat membangun karakter Kristus di dalam kehidupan. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu, pikiran kita dan hati kita memang harus benar. Kita harus dapat menjaga jendela dari mana sumber yang akan masuk mempengaruhi hati kita. Karena hati kita ini, kalau hatimu panas, hatiku panas, maka tindakanku pun akan menghasilkan yang tidak baik. Dari dalam hati ini akan men-trigger sebuah pikiran-pikiran yang tidak baik juga. Sama ketika kisah Kain yang membunuh Habel. Kain mengalami panas hati. Sampai panas hati itu dibuahi dengan dosa, sehingga ia membunuh Habel. Maka sesungguhnya hati kita ini harus kita perhatikan dengan benar, supaya dari dalam hati kita ini menghasilkan sesuatu pikiran yang baik,
pikiran yang murni, yang berkenaan, cocok dengan pikiran Allah. Hari-hari ini konsumsi apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa yang kita konsumsi secara terus-menerus itu bisa menghasilkan yang namanya sebuah kebiasaan. Ketika itu sudah dilakukan berulang-ulang, maka itu bisa menjadi sebuah karakter di dalam kehidupan kita. Maka isilah hatimu, isilah pikiranmu sekalian, dan saya juga harus mengisi pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita mengisi hati kita dengan kebencian. Jangan sampai kita mengisi pikiran kita, hati kita dengan persaingan antar sinode gereja juga, Bapak. Jangan sampai kita menganggap bahwa kita yang beribadah di tempat ini, kita yang paling benar. Belum tentu. Karena masalah keyakinan, orang pun kalau kita tanya sepele bego, dia bilang itu keyakinan. Masalah keyakinan tidak dapat siapapun yang membela. Benar menurut dia, belum tentu benar menurut dia. Memang begitulah yang namanya keyakinan. Dan negara kita ini menjamin itu, Bapak Ibu. Tetapi yang terpenting, kalau pikiranmu murni terhadap Kristus, Roh Allah ada di dalam diri kita, tentu kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan itulah menjadi kesaksian bagi mereka. Yang pertama, cara membangun karakter kita. Kita harus memiliki pikiran dan hati yang benar. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk membangun karakter itu dibutuhkan memang yang namanya disiplin. Harus disiplin. Kalau seorang petinju, Bapak Ibu, sebelum dia naik ring, tentu dia akan latihan sekuat tenaganya. Dia harus disiplin. Dia harus belajar, harus latihan setiap hari, semaksimal mungkin, sehingga pada pertandingan yang akan dia hadapi, dia bisa memenangkan. Gembala senior kita selalu mengatakan, Bapak Ibu, kalau kita ingin merubah sesuatu, rubahlah rutinitas kita. Rutinitas apa yang kita lakukan setiap hari? Saya pun, Bapak Ibu, masih sangat susah melepaskan semua rutinitas, meskipun mungkin saya bisa mengurangi, tetapi belum 100%. Tapi percayalah Bapak Ibu, saya pun berjuang hari-hari ini. Rutinitas kita itu yang pertama harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kalau saya mengantar anak-anak pagi-pagi berangkat dari rumah, yang saya putar itu biasanya kalau tidak khotbah, kadang mereka putar lagu-lagu, kadang saya harus hidupkan Alkitab. Supaya kenapa? Kalaupun mereka mungkin tertidur, tapi paling tidak dalam mungkin 30 ayat yang dibacakan itu paling tidak ada satu kalimat positif yang nyangkut di pikirannya. Dan ada banyak kisah-kisah sebenarnya yang begitu membangun. Ketika saya merenungkan kisah Yusuf itu, Bapak Ibu, saya sampai meneteskan air mata. Kenapa ada orang bisa selembut ini hatinya? Ia telah dikhianati oleh saudara-saudaranya. Ia dimasukkan ke sumur, dijual, menjadi budak, masuk dalam penjara. Kalau saya runut, itu adalah perbuatan saudara-saudaranya. Tetapi ketika ia bertemu saudara-saudaranya ketika terjadi kelaparan, ketika ia melihat saudara-saudaranya itu, dia menangis. Beberapa kali dia menangis. Sampai tidak tahan lagi dia memberitahukan kepada saudara-saudaranya bahwa dia juga yang mereka jual, tanpa menghukum. Itulah kalau dia memiliki karakter ilahi yang benar. Kita pun Bapak Ibu, mari kita mulai membangun dasar karakter kita dengan menjaga pikiran dan hati kita. Kemudian kita harus mulai melakukan disiplin rohani, membaca kebenaran firman Tuhan, berdoa, pelayanan, ibadah-ibadah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ibadah itu merupakan latihan yang akan membentuk keteguhan karakter kita. Kemudian Bapak Ibu, kita harus memiliki yang namanya komitmen. Harus memiliki yang namanya komitmen. Apa yang harus kita capai di GSK ini? Apa yang menjadi target kita? Tentu beberapa kali disampaikan dari tempat ini, target kita tidak banyak. Target kita itu hanya memiliki keserupaan dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Itu target kita. Terkait upah kita nanti, Tuhan kita mau kasih apa di surga, itu nantilah belakangan lah itu. Yang namanya menabung harta di surga itu kan kita nggak tahu berapa bunganya, berapa ininya, kapan kita tahu itu. Tapi yang jelas mungkin hari ini kita tabung dulu 1.000. Lewat apa? Perbuatan kita. Kita tidak tahu pengembangan bunganya. Kalau di Jaksostek mungkin bisa kita tahu berapa pengembangannya. Di bank bisa kita tahu berapa pengembangannya. Yang namanya menabung. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu menabung di bank bukan untung, malah rugi, tiap bulan dipotong administrasinya. Tetapi percayalah Bapak Ibu, lewat tabungan yang kita kerjakan, lewat perbuatan baik kita sedang mengumpulkan harta kita di surga. Tetapi bukan itu yang menjadi target utama kita. Target utama kita memiliki keserupaan seperti Kristus, memiliki keserupaan dengan karakter Kristus. Itu yang harus kita targetkan di dalam kehidupan kita ini.
Karakter ini juga Bapak Ibu akan terbentuk dari tekanan dan penderitaan. Kalau saya mengambil kisah Yusuf, karena begitu banyak tekanan, imannya bisa makin tinggi. Kalau kita melihat perjalanan kekristenan juga Bapak Ibu, dari abad mula-mula, ketika agama Kristen itu dijadikan sebagai agama negara, maka kekristenan itu mengalami kemerosotan. Tetapi sesungguhnya semakin ditekan, semakin bersinar. Semakin ditekan, semakin bersinar. Maka kalau kita mengalami permasalahan di dalam kehidupan kita ini, jangan fokus buru-buru terhadap penyelesaiannya, tetapi fokuslah kira-kira Allah merindukan apa yang harus diselesaikan dari dalam diri kita lewat masalah. Kalau kita langsung fokus kepada penyelesaiannya, maka firman Tuhan Allah untuk bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itu tidak berlaku. Supaya itu berlaku bagaimana? Apapun masalah yang kita hadapi, harus kita mengambil hikmat dan marifat dari dalamnya yang berfungsi mengubah mungkin batinnya kita, karakter kita, kebiasaan kita dan sebagainya. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan ada masalah di dalam kehidupan kita kalau tidak ada maksud. Tapi ini harus kita pisahkan. Memang ada masalah-masalah yang kita timbulkan sendiri, Bapak Ibu. Kita harus pisahkan. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah berbuat baik, sudah bekerja semaksimal mungkin, tetapi engkau masih mengalami begitu banyak penderitaan, carilah, berdoalah kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan, apa yang engkau ingin aku temukan dari masalah ini, supaya aku dapat mengalami perubahan. Cobaan itu akan menghasilkan ketekunan, akan menghasilkan karakter yang kuat. Dan itu akan membuat kita mengalami yang namanya kedewasaan yang sempurna. Harus naik level. Sampai pada akhirnya kalau karakter kita baik, sudah seperti karakter Kristus, kita akan memiliki kematangan rohani. Maka makanan-makanan kita bukan lagi makanan bubur, tetapi sudah saatnya berpindah ke makanan-makanan yang keras. Kalau saya melihat Bapak Ibu pengajaran yang ada di GSK ini, kalau karaktermu masih lemah, engkau tidak akan dapat menerima pengajaran ini. Kalau kedewasaan rohanimu belum matang, berat untuk menerima pengajaran GSK ini. Itu sebabnya banyak orang kita lihat hari-hari ini mundur. Kenapa? Karena mereka masih memiliki kemampuan mengkonsumsi makanan yang sifatnya bubur, bukan makanan keras. Mari kita perjuangkan ini Bapak Ibu.
supaya perjuangan kita di GSK ini tidak sia-sia. Kalau saya menilai-nilai Bapak Ibu, seperti kamilah mungkin yang masuk di lingkungan GSK ini, di tengah-tengah keluarga pun kami tidak diperhitungkan. Kami dianggap ini sebagai orang yang sesat. Kenapa? Mereka tidak sepaham lagi. Kalaupun kita sampaikan sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan, mereka akan ya biasa-biasa saja. Responnya pasti akan dingin. Tetapi biarlah itu Bapak Ibu, kalau kita sudah sekali melangkah, kita memiliki iman yang teguh, maka kita harus mengakhirinya dengan menghasilkan buah. Harus ada sesuatu yang lebih istimewa yang dapat kita tunjukkan kepada mereka, supaya nanti pada akhirnya suatu saat nanti mungkin kita tidak lagi dianggap sesat. Lewat apa? Lewat buah hidup yang kita hasilkan. Maka karakter Allah itu harus ada dulu di dalam kehidupan kita ini. Kalau karakter Kristus itu sudah terbangun di dalam kehidupan kita, boleh ditampilkan Filipi 2 ayat yang ke-15. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Maka percayalah Bapak Ibu, kalau engkau memiliki karakter Allah di dalam dirimu, engkau akan bercahaya. Engkau akan tampil seperti bintang. Dan engkau menjadi persembahan yang sempurna bagi Allah. Kalau karakterku sudah seperti karakter Kristus, maka kita tiada lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang beraib. Tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bernoda. Kenapa? Karena sesungguhnya karakter kita ini sudah mendekati karakter Kristus. Ini yang harus kita perjuangkan. Kalau ini bisa kita hasilkan, tanpa kita berbicara, kita sudah bersinar dan orang akan melihat. Itu makanya kalau saya lihat kenapa Pak Eras itu selalu berkata diam, tetapi dia berbuat. Dia tampilkan karakter Kristus itu lewat perbuatan. Tidak dengan merespon berkata, ini semua menyampaikan. Tidak. Diamnya, diam aktif.
Kita mungkin bisa berhenti berkata-kata, tetapi perbuatan kita tunjukkan lewat sikap kita, perbuatan kita, karakter kita yang kita bagikan kepada orang lain. Maka orang akan melihat, kira-kira kenapa bisa begitu? Tentu ada tandanya Bapak Ibu. Kalau dari sehari ke sehari kita mengadopsi karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita, tentu akan ada hasilnya. Hasilnya apa? Itu yang ditulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itulah finalnya yang akan dirasakan oleh semua orang. Yang akan dirasakan di lingkungan kita, di keluarga kita. Tetapi kalaupun hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita ada di rumah, saudara kita mungkin belum bisa merasakan, kita masih berproses. Tentu tidak gampang Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Atau gampang mengerjakan buah-buah roh ini? Karakter-karakter Kristus ini gampang? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tapi setidak-tidaknya Bapak Ibu, kasih-Mu harus ada. Hari ini seharusnya tidak ada lagi di antara kita di tempat ini yang tidak memiliki kasih. Kasih harus. Kemudian yang kedua, kita harus belajar masuk kepada penguasaan diri. Dan sebagainya. Ini menjadi target kita. Ini yang menjadi target kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya karakter Kristus yang ada di dalam diri kita ini menjadi kesaksian yang sangat efektif bagi orang lain. Dengan demikianlah kita menjadi terang, menjadi garam tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Maka saya dapat menyimpulkan Bapak Ibu, yang pertama itu, karakter itu tidak pernah lahir secara instan. Karakter yang baik itu, baik karakter buruk pun itu tidak lahir secara instan. Itu merupakan hasil proses yang panjang. Hasil proses dari apa? Dari pikiran kita, diwujudkan dalam tindakan kita, setelah itu diwujudkan dalam kebiasaan kita, sehingga itu menjadi sebuah yang namanya karakter. Otomatis muncul. Kalau ketemu masalah, responnya otomatis.
Maka lewat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, untuk membangun karakter Kristus di dalam diri kita, tidak ada yang namanya instan. Tidak ada. Kadang harus dengan lutut ini. Tidak ada yang namanya instan untuk membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Tetapi itu merupakan sebuah proses yang panjang. Mulai dari pembaharuan pikiran kita, kita tuangkan dalam tindakan kita, kita tuangkan dalam kebiasaan kita, sampai itu berulang-ulang sampai menjadi yang namanya karakter. Dimanapun engkau tetap baik, bagaimanapun keadaanmu tetap rendah hati. Itu yang indah bagi Allah. Itu makanya tadi Bapak Ibu di ayat yang kedua dalam Roma 12 itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Maka yang sempurna itu yang dapat kita persembahkan kepada Allah itu karakter kita yang seperti karakter Kristus. Hidup ini, karakter kita ini hanya bisa kita dapatkan lewat pembaharuan pikiran dulu. Karakter Kristus itu. Dari semua apa yang kita dapatkan dari tempat ini, kita masukkan dalam pikiran kita, kita lakukan pelan-pelan. Maka beruntunglah yang muda-muda. Kalau yang sudah tua mungkin agak terlambat mendapatkan kebenaran firman Tuhan selama ini. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti pastinya kayak anak kami Frans mungkin nanti akan menjadi lebih hebat lah. Karakternya pasti lebih bagus. Karena masih muda, dari muda sudah ada yang mengajarkan. Tentu ini menjadi doa dan pergumulan kita kepada pemuda semua yang ada di tempat ini. Ke depan, kalau mereka memasuki usia 40-50 tahun, mereka sudah menjadi contoh, menjadi surat terbuka yang bisa banyak dibaca oleh orang lain. Itu kerinduan kita ya Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan biarlah hanya Roh Kuduslah yang kita butuhkan untuk menerangi pikiran kita. Firman Tuhan sampai di sini Bapak Ibu. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian Ya Bapa beri aku mengerti.
dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita merenungkan karakter apa yang masih kita tampilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah karakter yang kita tampilkan itu sudah seperti karakter Kristus yang penuh kasih, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan penguasaan diri, ataukah masih karakter-karakter dunia ini? Apakah kita masih menampilkan kecongkakan kita, tinggi hati kita, ingin menang sendiri, menganggap diri lebih penting daripada orang lain, menganggap diri kita ini lebih benar dari orang lain, atau apa yang kita tampilkan, Bapak Ibu? Kebenaran firman Tuhan hari ini datang kepadaku dan kepadamu. Mari kita merenungkan, Bapak Ibu. Mari kita merenungkan di dalam kehidupan kita ini. Pencapaian apa yang harus kita capai di dalam kekristenan kita. Tujuan kita adalah satu, Bapak Ibu, mencapai keserupaan seperti karakter Kristus. Karena dengan karakter itulah, ketika itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita, maka itulah yang akan membawa damai sejahtera di tengah-tengah lingkunganmu, Bapak Ibu. Itulah yang akan membawa sukacita di mana engkau berada. Ada sukacita yang kau akan tampilkan di sana. Ketika engkau dapat membawa penguasaan diri, maka di situ akan terjadi damai, tidak ada percekcokan dan sebagainya. Maka lewat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, marilah kita sama-sama berjuang bagaimana kita dapat mengenakan karakter Kristus, supaya persembahan hidup kita ini, persembahan tubuh kita ini menjadi persembahan yang sejati bagi Allah. Dan dengan demikianlah, Bapak Ibu, sekalipun kita telah mengakhiri perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini, ingat, nama yang baik akan terus dikenal oleh banyak orang. Sekalipun tubuh kita ini telah berhenti dikuburkan, tetapi ingat, apa yang kau hasilkan di bumi ini lewat karaktermu, itu menjadi sebuah contoh suri tauladan bagi keturunan kita, bagi siapapun itu. Maka hari ini, Bapak Ibu, mari kita berjuang bersama-sama. Mari kita berjuang bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kebenaran firman Tuhan yang Engkau perdengarkan bagi kami. Terlebih kepada hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah hamba-Mu ini juga ditegur Tuhan, dan berusaha untuk mengejar karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Demikian kami yang hadir pada saat hari ini bersama-sama di tempat ini, Tuhan. Kami memberikan hati kami untuk diubah oleh Tuhan. Kami memberikan pikiran kami. Kami akan membuka pendengaran kami, mata kami, hanya kepada hal-hal yang positif yang ada dalam pikiran dan kehendak-Mu, ya Bapa.
supaya perbuatan kami, karakter kami yang kami hasilkan menjadi benar di dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kuatkan kami Roh Kudus, diamlah Engkau di hati kami, biarlah hati kami menjadi kediaman Roh Allah, dan Roh Allah itu akan bersinar menerangi pikiran dan hati kami untuk kami mengerjakan, menggapai karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan ini Bapa, meteraikan firman-Mu bagi kami sekalian, dan kami akan berusaha melakukannya di dalam kehidupan kami. Kita yang telah menerima kebenaran firman Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur untuk kebenaran firman yang barusan kita dengarkan. Biarlah kita boleh belajar terus berjuang agar karakter kita senantiasa diperbaiki. Amin Bapak Ibu. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menabur kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati, menambahkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Selalu untukmu. Bapa kami yang baik, ketika Engkau Tuhan mengutus Putra Tunggal kesayangan-Mu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan ketika Engkau Tuhan menjadikan Tuhan kami Yesus Kristus mati di kayu salib demi dosa-dosa kami,
membenarkan kami berhutang kehidupan kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami berhutang kebaikan kepadamu. Sebagai wujud kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, sebagai wujud penghargaan atas karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, selayaknya kami harus hidup menyenangkan-Mu ya Tuhan. Kami harus hidup seperti Kristus hidup. Bahkan kami harus meniru karakter Kristus Bapa. Tapi Tuhan, dalam perjalanan panjang hidup ini, Bapa, kami masih sering melukai hati-Mu Tuhan. Bahkan karakter kami belum seperti yang Kau inginkan Tuhan. Kadangkala karakter kami Tuhan masih belum bisa menjadi teladan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kami. Kami masih banyak meleset Tuhan, kami masih banyak menyimpang. Ampunilah kami Bapa, ampuni kami. Kami sungguh-sungguh mau hidup benar Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau hidup serupa dengan Kristus hidup. Kami mau hidup seperti teladan Kristus yang Tuhan teladankan 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan berada di dunia ini. Bapa, jujur Tuhan, kami lemah. Kami sering jatuh, kami sering meleset, bahkan kami Tuhan berjuang tertatih-tatih Bapa. Tolonglah kami Tuhan, kami tak mampu jalan sendiri. Bahkan kami tidak berani jalan sendiri Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menguatkan kami, supaya apa yang kami dengar hari ini Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh serupa dengan-Mu ya Tuhan, sekarakter dengan-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami sungguh rindu Bapa, tolong kami. Kami mau berbuat Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Beri kekuatan kepada kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir saat ini Tuhan, Engkau jamah hati kami masing-masing Tuhan. Engkau bentuk hati kami masing-masing, Engkau cengkeram hati kami masing-masing Tuhan, untuk menjadi hati yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun di dalam hidup kami ini Bapa. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu, tapi kami percaya Tuhan kalau Engkau menolong kami. Tiada yang tidak mungkin di hadapan-Mu yang bisa kami lakukan Tuhan. Tolonglah kami. Terima kasih Bapak, kebenaran firman-Mu di siang hari ini mengingatkan kami Tuhan, supaya kami lebih fokus Tuhan, untuk tetap Tuhan mengumpulkan harta di surga Tuhan, supaya karakter kami semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu Tuhan, terus Kau berkati dia Tuhan, tambahkan hikmat marifat. Kau pakai dia Tuhan terus menjadi ayat kemuliaan Tuhan dimanapun dia berada Bapak. Berkati istri hamba-Mu Tuhan, anak-anak hamba-Mu Tuhan, biar lewat keluarga hamba-Mu ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapak yang baik, berkati juga Tuhan semua pelayan-pelayan yang ada di GSK Etiopani ini Bapak. Pakai mereka semua Tuhan. Pakai kami semua menjadi surat-surat yang terbuka Tuhan, yang dapat dibaca oleh semua orang dimanapun kami berada. Berkati gereja-Mu Tuhan, gereja GSK Etiopani ini Bapa. Biar lewat gereja ini Tuhan, supaya semakin banyak jiwa Tuhan yang dibawa terbang tinggi ke langit baru, bumi baru Bapa. Berkati Tuhan Bapak Gembala di tempat ini Bapa. Berkati istri, berkati anaknya Tuhan. Biar lewat Gembala ini juga Tuhan dan keluarganya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga nanti sebentar yang akan meninggalkan tempat ini Bapak, untuk kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam perjalanan kami pulang Bapak.
Engkau juga yang berjalan di depan kami Tuhan, menyingkirkan semua mara bahaya, malapetaka Tuhan, menyingkirkan semua niat-niat orang jahat, biar supaya kami sampai di tempat kami, di rumah kami masing-masing, tidak kurang satu apapun, dan kami tiba dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapak, sebelumnya juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Senior kami, Bapak Eratus Samdono Tuhan. Terus Kau tambah-tambahkan kesehatannya Bapak, semakin Kau sempurnakan kesehatannya Tuhan, karena kami rindu lagi Bapak mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, berkati semua kami yang hadir saat ini Tuhan. Apapun usaha pekerjaan kami, Engkau yang memberkati Tuhan. Jika ada keluarga kami, masing-masing kami yang sakit Tuhan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami pulang, kedangkanlah tangan-Mu yang penuh berkat Tuhan, tumpangkanlah di atas kepala kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita. Pulanglah, jadilah garam dan terang dimanapun engkau berada, dan bawalah bersamamu segala rahmat dari Allah Bapa di surga, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus itulah yang menolong, menguatkan kita sehingga kita semakin mampu menyerupai karakter Kristus dan seperti hidup Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput semua kita yang percaya. Yang sudah diberkati Tuhan, mari kita berkata amin.